Ada yang mengikuti konflik antara Amerika dengan Venezuela. Kalau kita urutkan kejadiannya, penyerangan Amerika ke Venezuela itu bisa dikategorikan menjadi 3 fase besar. Tetapi sebelum ke sana, mari kita bahas pertanyaan mendasar, kenapa Amerika melakukan hal ini. Jadi awal ceritanya bisa ditarik ke tahun 2020. Waktu itu Amerika Serikat secara resmi menetapkan Presiden Venezuela, yaitu Nicolas Maduro, sebagai buronan. Dia dituduh terlibat narkoterorisme dan disebut memimpin kartel narkoba bernama Kartel de los Soles, bareng elit militer Venezuela. Amerika menuduh kartel ini menyelundupkan ribuan ton narkoba ke Amerika Serikat, yang mana dituduh bekerjasama dengan kelompok bersenjata di Kolombia. Karena tuduhan itu, kepala Maduro dipasang harga bounty. Naik terus harganya dari 15 juta dolar sampai terakhir ke 50 juta dolar Amerika Serikat. Serem banget ya. Di atas kertas, motif Amerika Serikat terlihat bersih ya, menangkap pemimpin kartel narkoba. Tapi banyak pihak ragu. Kenapa? Ya karena Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Bahkan lebih besar dari Arab Saudi. Dan kecurigaan itu akhirnya terbukti sendiri, karena Donald Trump itu secara terbuka mengakui bahwa Amerika memang berniat mengambil alih infrastruktur minyak Venezuela. Trump bahkan mengklaim bahwa Venezuela selama ini mencuri minyak Amerika dengan mencabut investasi perusahaan Amerika Serikat di sana. Aneh ya, pernyataan ini jelas absurd ya. Minyak itu milik Venezuela, tapi dipelintir seolah-olah milik Amerika. Setelah motifnya jelas, kita masuk ke operasinya. Menurut CNN, operasi ini bernama Operation Absolute Resolve. Ini bukan operasi dadakan karena ini dimulai sejak pertengahan tahun 2025. CIA sudah menyusupkan agen ke lingkaran dalam pemerintahan Venezuela untuk melacak posisi Maduro secara real time. Serangan ini dimulai 3 Januari 2026 dini hari. Langkah pertamanya, listrik dan internet di Caracas itu dipadamkan lewat serangan cyber. Tujuannya ya satu, bikin koordinasi militer Venezuela itu menjadi kacau. Langkah keduanya, serangan udara besar-besaran. Drone, jet tempur siluman, bomber strategis semuanya dikerahkan. Targetnya apa? Ya tentu saja adalah pangkalan militer dan sistem pertahanan udara Venezuela. Selain pertahanan lumpuh, barulah fase ketiga dimulai, yaitu penangkapan Maduro. Lebih dari 150 pesawat itu dikerahkan. Amerika bahkan menyiapkan kapal serbu USS Iwo Jima untuk mengevakuasi Maduro. Markas militer utama Venezuela, yaitu di Fortune, berhasil ditembus setelah sistem pertahanannya lumpuh total. Pasukan Delta Force dan tim khusus FBI kemudian menyerbu kediaman Maduro. Maduro sempat mencoba kabur ke safe house, tapi gagal mengamankan diri. Dalam waktu kurang dari 2,5 jam saja, Presiden Venezuela ini dan istrinya berhasil ditangkap. Mereka langsung dibawa ke kapal Amerika, lalu diterbangkan ke New York. Maduro diperlakukan bukan sebagai kepala negara, tapi seolah-olah sebagai tersangka narkoba saja begitu. Tidak ada rasa hormat kepada Maduro. Setelah operasi selesai, Trump menggelar konferensi pers. Dia menyebut operasi ini sebagai kesuksesan yang besar. Lebih jauh lagi, Trump bahkan mengklaim akan mengelola pemerintahan Venezuela sementara sampai ada transisi kekuasaan. Ini gila banget sih. Ini titik yang bikin banyak negara itu geleng-geleng kepala. Ini bukan lagi soal menangkap buronan, tapi intervensi langsung terhadap kedaulatan negara lain. Banyak korban jatuh di tragedi ini. Menurut Al Jazeera, setidaknya 80 orang tewas, termasuk warga sipil. Apartemen dan fasilitas sipil pun ikut hancur. Keesokan harinya, Caracas dilanda kepanikan dong ya. Supermarket diserbu, logistik terancam, bandara dan pelabuhan pun ya sudah rusak. Respon dunia pun ya sekarang mulai terbelah. Bahkan Brasil, Kolombia, Rusia, Cina, dan juga Iran itu mengecam keras tindakan Amerika ini. Cina secara terbuka meminta Maduro dibebaskan. Mereka menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran berat hukum internasional. Tapi ada juga yang mendukung. Argentina di bawah Presiden Javier Milei terang-terangan memihak Trump dan menyebut ini sebagai pembebasan rakyat Venezuela. Di dalam negeri Venezuela itu sendiri, rakyat itu terbelah menjadi dua. Sebagian merayakan jatuhnya Maduro, sebagian lainnya turun ke jalan menolak intervensi dari Amerika. Masalah terbesarnya sebenarnya bukan cuma hari ini, tetapi bagaimana nasib kita ke depan. Kalau Amerika bisa melakukan ini ke Venezuela, apa yang menghentikan negara lain melakukan hal serupa ke negara tetangganya? Jadi ya inilah yang dikhawatirkan banyak analis. Tatanan hukum internasional ya bisa runtuh karena kekuatan militer menggantikan hukum. Maduro mungkin pemimpin yang bersalah, tapi menjatuhkannya lewat intervensi asing juga bukan solusi yang benar.
Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Apakah keadilan itu boleh ditegakkan dengan cara melanggar kedaulatan negara lain? Ataukah enggak? Menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar.